Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi ya sama Bu Eri. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar anak-anak hebat? Oke, kita lanjutkan belajarnya. Mengerjakan latihan soal ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai 30. Semangat ya! Fabel berikut untuk soal nomor 21 dan 22. Ibu bacakan ya ceritanya. Kumu, aku tak bisa menggerakkan kakiku. Rasanya badan ini begitu berat. Keluh Gluto memelas sembari membaringkan badannya. Ia benar-benar kelelahan. Ayo kak, mereka sudah semakin dekat. Kita harus segera berlari. Kumu mulai khawatir. Aku benar-benar tak sanggup lagi berjalan. Perutku penuh, badanku lemas. Tapi kak, mereka sudah dekat. Jika tidak segera berlari, kita akan habis diserangnya. Kumu semakin cemas. Ia bingung harus bagaimana. Ia ingin segera pergi, tapi tak tega meninggalkan kakaknya seorang diri. Gerombolan singa semakin dekat. Jumlah mereka sangat banyak, tampang mereka sangat buas. Dalam hitungan detik, jarak mereka tinggal beberapa puluh meter. Bagaimana ini kak? Kumu ketakutan. Aku benar-benar takut, jumlah mereka sangat banyak. Kamu lari saja Kumu, ucap Gluto putus asa. Tinggalkan aku di sini. Ini semua salahku. Seharusnya aku tak rakus, seharusnya aku mau berbagi denganmu. Tapi semua sudah terjadi. Inilah akibat yang harus aku terima. Nomor 21. Pertanyaannya, konflik dalam cerita fabel tersebut adalah A. Tokoh Gluto tidak mau berbagi dengan tokoh Kumu. B. Tokoh Gluto tidak tega dengan keadaan tokoh Kumu. C. Tokoh Gluto tidak akan mampu melawan kawanan singa. D. Tokoh Gluto tidak bisa lagi berlari karena kekenyangan. Perlu kalian ketahui, konflik dalam kutipan cerita fabel tersebut adalah tokoh Gluto tidak bisa berlari. Padahal di belakangnya ada kawanan singa yang mengejarnya dan tokoh Kumu. Akhirnya tokoh Gluto meminta tokoh Kumu meninggalkannya. Maka jawaban yang tepat adalah pilihan D, yaitu tokoh Gluto tidak bisa lagi berlari karena kekenyangan. Nomor 22. Pertanyaannya, tema cerita fabel tersebut adalah A. Akibat bersikap rakus. B. Penyesalan si sombong. C. Persahabatan yang abadi. D. Kasih sayang dua saudara. Perlu kalian ketahui, tema cerita fabel tersebut adalah akibat dari sikap rakus. Tema tersebut menjadi dasar penulisan cerita. Karena rakus, tokoh Gluto tidak dapat berlari. Dia menyesal, tidak mau berbagi makanan dengan tokoh Kumu. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban A, yaitu akibat bersikap rakus. Kutipan fabel berikut untuk soal nomor 23 dan 24. Simak baik-baik ya, Ibu akan membacakan ceritanya. Bagaimana Raja? Apakah Raja masih kuat? Tanya semut yang bermaksud meledek Tigris. Karena gengsi dan terlanjur sombong, Tigris tidak mau mengakui bahwa sebenarnya dia sudah tidak tahan menatap matahari. Oh tentu semut, aku adalah raja segala binatang. Kalau hanya menatap matahari bukan hal sulit buatku. Usai Tigris mengucapkan itu, matanya justru terasa pegal dan perih. Tigris merasakan pusing di kepala, tubuhnya sempoyongan. Sekuat tenaga ia berusaha tegak berdiri, tapi tetap terlihat lemah. Nomor 23. Pertanyaannya, kejadian yang mungkin terjadi adalah A. Tokoh Tigris mengejek tokoh semut yang lemah. B. Tokoh Tigris meminta maaf kepada tokoh semut. C. Tokoh Tigris yang sombong sempoyongan dan terjatuh. D. Tokoh Tigris memenangkan pertandingan tersebut.
Perlu kalian ketahui, kejadian yang mungkin terjadi setelah peristiwa tersebut adalah tokoh Tigris yang sombong merasa sempoyongan. Tokoh Tigris tidak kuat lagi menatap matahari. Tokoh Tigris tidak kuat lagi menahan pusing yang dialaminya. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban C, yaitu tokoh Tigris yang sombong, sempoyongan, dan terjatuh. Nomor 24. Pertanyaannya, nilai moral positif dalam cerita fabel tersebut adalah A. Jangan merasa paling pintar, B. Jangan merasa paling berkuasa, C. Jangan mudah terpancing emosi, D. Jangan pernah bersikap sombong. Perlu kalian ketahui, nilai moral positif dalam cerita fabel tersebut adalah jangan pernah bersikap sombong. Sikap sombong akan mempermalukan diri sendiri. Nilai moral tersebut dapat dilihat pada tokoh Tigris. Tokoh Tigris sombong, dia menganggap remeh hewan lain. Akhirnya dia sempoyongan saat lomba menatap matahari bersama semut. Kesombongan tokoh Tigris mencelakakan dirinya sendiri. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban D, yaitu jangan pernah bersikap sombong. Nomor 25. Pahami cerita fabel berikut. Simak baik-baik, ibu akan membacakannya. Ambillah bekal airku ini, masih ada sedikit. Cita heran dengan sikap Uno. Kenapa kamu serahkan bekal airmu? Bukankah aku musuhmu dalam perlombaan ini? Uno tersenyum mendengarkan penuturan Cita. Ini hanya pertandingan. Buat apa menang lomba jika kita tidak peduli dengan teman-teman kita? Tapi aku bukan temanmu, aku musuhmu. Bahkan akulah yang paling keras mengolokmu tadi. Pertanyaannya, sifat yang dapat diteladani dari tokoh Uno dalam cerita fabel tersebut adalah A. Tokoh Uno peduli kepada lawannya, B. Tokoh Uno sabar menerima ujian, C. Tokoh Uno mampu menahan amarah, D. Tokoh Uno semangat mengikuti lomba. Perlu kalian ketahui, sifat yang dapat diteladani dari tokoh Uno adalah peduli kepada lawannya dalam perlombaan. Sifat tersebut digambarkan melalui perbuatan tokoh Uno. Tokoh Uno peduli kepada tokoh Cita yang kelelahan. Tokoh Uno menawarkan bekal airnya kepada tokoh Cita. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban A, yaitu tokoh Uno peduli kepada lawannya. Nomor 26. Perhatikan paragraf rumpang berikut. Selama restorasi pada awal abad ke-20 ditemukan 2 candi yang lebih kecil di sekitar Borobudur. Titik-titik. Nah, ini nanti kalian isi kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf ini ya. Baik Candi Pawon maupun Mendut segaris dengan Candi Borobudur. Candi Pawon berada 1,15 km dari Borobudur, sementara itu Candi Mendut berada 3 km dari Candi Borobudur. Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Kedua candi tersebut masih secorak dengan Candi Mendut, B. Kedua candi tersebut yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut, C. Kedua candi tersebut berhubungan dengan Candi Borobudur, D. Kedua candi tersebut berada tidak jauh dari Candi Borobudur. Perlu kalian ketahui, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah kalimat pada pilihan jawaban B. Karena kalimat tersebut menjelaskan kalimat sebelumnya, yakni 2 candi di sekitar Candi Borobudur. Kalimat tersebut juga menjadi dasar penulisan kalimat setelahnya, yakni penyebutan Candi Pawon dan Candi Mendut. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban B, yaitu kedua candi tersebut yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut. Nomor 27. Cermati ilustrasi berikut. Amalia seorang anak yang tenang. Dia selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Saat dia mendapat masalah, dia tetap tenang. Dengan tenang, dia memikirkan solusi permasalahan yang menimpanya. Setelah menemukan solusi, dia baru bertindak. Sifat Amalia memang patut diteladani. Itulah sedikit cerita Amalia si ... Pertanyaannya, ungkapan yang tepat untuk melengkapi ilustrasi tersebut adalah A. Kepala batu, B. Kepala berat, C. Kepala angin, D. Kepala dingin.
Perlu kalian ketahui, tokoh Amalia tenang menghadapi permasalahan yang menimpanya. Sikap tersebut seperti ungkapan kepala dingin. Kepala dingin berarti tenang dan sabar. Sementara itu ungkapan kepala batu berarti susah dinasehati. Sedangkan kepala berat dan kepala angin berarti bodoh. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban D, yaitu kepala dingin. Nomor 28. Cermati ilustrasi berikut. Kak Aldi merantau ke Jakarta. Dia ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja minimal berpendidikan SMA. Padahal Kak Aldi hanya berijazah SD. Tentu saja dia tidak akan diterima di perusahaan tersebut. Perbuatan Kak Aldi sia-sia, bagaikan titik-titik. Pertanyaannya, peribahasa yang tepat untuk melengkapi ilustrasi tersebut adalah A. Ada air, di sana ada ikan. B. Tuba di hilir, ikan di hulu. C. Pasti ke lubuk, ikannya pulang. D. Gula di mulut, ikan di belanga. Perhatikan makna peribahasa-peribahasa berikut. Ada air, di sana ada ikan. Berarti di mana kita tinggal, di sanalah kita mendapat rezeki. Tuba di hilir, ikan di hulu. Berarti melakukan pekerjaan yang sia-sia. Pasti ke lubuk, ikannya pulang. Berarti kembali ke tempat asal yang dicintainya. Gula di mulut, ikan di belanga. Berarti sudah ada di dalam kekuasaan. Tindakan tokoh Kak Aldi sia-sia. Dia tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Padahal dia telah mengorbankan tenaga dan waktunya untuk datang di Jakarta. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban B, yaitu tuba di hilir, ikan di hulu. Yang artinya pekerjaan yang sia-sia. Nomor 29. Perhatikan petunjuk acak berikut. Petunjuk penggunaan penanak nasi. 1. Masukkan nasi yang sudah dicuci ke dalam penanak nasi. 2. Setelah itu tancapkan steker pada stop kontak. 3. Penanak nasi otomatis berhenti memasak saat suhu telah melebihi titik didih. 4. Tekan tombol cook untuk memulai menanak nasi. 5. Sebelum disajikan, aduk nasi yang sudah tanak. 6. Diamkan selama 10 menit agar nasi menjadi tanak. Pertanyaannya, urutan yang tepat petunjuk menggunakan penanak nasi tersebut adalah A. 1, 2, 4, 3, 5, 6. B. 1, 2, 4, 3, 6, 5. C. 1, 2, 4, 5, 3, 6. D. 1, 2, 4, 5, 6, 3. Nah, silakan kalian amati lagi ya. Perlu kalian ketahui, urutan yang tepat petunjuk menggunakan penanak nasi adalah 1, 2, 4, 3, 6, 5. Urutan tersebut runtut dan logis. Nasi dapat tertanak dengan baik jika melakukan urutan petunjuk tersebut. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban B. Sementara itu urutan pada pilihan jawaban A, C, dan D tidak logis. Urutan tersebut rancu dan tidak runtut. Nomor 30. Perhatikan petunjuk acak berikut. Membuat kalung unik dari sedotan bekas. 1. Siapkan sedotan bekas, gunting, cutter, lingkaran besi, dan lem. 2. Lubangi potongan kanan kiri sedotan dengan cutter. 3. Potonglah sedotan, bagian lekukannya saja, dengan ukuran yang sama. 4. Potonglah sisa sedotan dengan ukuran sama untuk rantai kalung. 5. Satukan lekukan sedotan membentuk segitiga menggunakan lem. 6. Kaitkan potongan sedotan pada lubang satu dengan lainnya menggunakan lingkaran besi. Pertanyaannya, urutan yang tepat petunjuk membuat kalung unik dari sedotan bekas adalah A. 1, 3, 2, 4, 5, 6. B. 1, 3, 4, 5, 2, 6. C. 1, 3, 5, 2, 4, 6. D. 1, 3, 5, 4, 2, 6.
Ya, sambil lalu Ibu kasih waktu untuk mengamati urut-urutannya ya. Oke. Perlu kalian ketahui, urutan petunjuk membuat kalung unik dari sedotan adalah 1, 3, 5, 4, 2, 6. Urutan tersebut logis dan runtut. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban D. Sementara itu, urutan pada pilihan jawaban A, B, dan C tidak runtut. Urut-urutan tersebut membuat petunjuk menjadi rancu dan tidak runtut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.